Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Baik. Ini ada yang tidak masuk sekolah atau semua masuk? Masuk. Ya, kita akan melakukan pembelajaran kita hari ini. Satu orang berdoa kasih kita. Terima kasih karena sudah berdoa. Nanti lain kali berdoa itu bicara itu perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Sudah dengar? Sudah. Berdoa itu kita berbicara dengan Tuhan, harus omong jelas. Pas ajak kawan berdoa itu pastikan kawan sudah ambil sikap berdoa. Doa. Nah, baru kita mulai berdoa. Mulai berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran kita untuk meningkatkan nilai nasionalisme kita, mari kita main lagu Garuda Pancasila. Semua tahu? Tahu. Ya, coba kita main. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, kami tanya, ada yang tahu makna lagu Garuda Pancasila atau tidak? Dari Garuda Pancasila ini kita belajar tentang apa-apa saja. Yang pertama itu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kedua tentang apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga apa? Kesatuan Indonesia. Yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. nah, ini lima sila ini menjadi dasar negara. Sebelum kita pembelajaran kita, absen dulu. Arvin, Ada. Adi, Ada. Bella, Ada. Cahaya, Devan, Ada. Dino, Ada. Irfan, Ada. Kesia, Ada. Sarli, Ada. Melani, Ada. Karisa, Ada. Fendi, Ada. Fiani, Ada. Fadlis. Ada. Ya, semua hadir toh. Sebelum kita mau pembelajaran kita, lihat kotoran kirikan itu ada kosong. Kalau ada itu pilih. Nah, kenapa Pak suruh pilih? Karena kalau kita belajar kalau tempat kotor ini nyaman atau tidak? Iya. Nah, jadi harus bersih. Bersih itu sehat. Nah, pembelajaran kita hari ini, coba kalian buka buku halaman 52.
Kalian baca sedikit Pak Tari. Baca buku halaman 52. Baca 5 menit tuh. Baca dia. Baca pahami, jangan baca lari-lari. Sudah sampai baca ini. Baca pahami. Baca pelan-pelan. Baca kecil, tidak pakai kamera. Biar saya baca. Ini. Semua sudah baca habis? Sudah. Apa yang bosan baca? Gotong royong. Nah, gotong royong itu apa menurut teman-teman? Bekerja sama. Ya, menurut Andi bekerja sama. Satu orang perempuan lagi. Ya, saya bilang untuk kerjasama karena dalam kerjasama ini mengerjakan untuk kerja kelompok. Satu orang laki-laki dan satu orang perempuan lagi. Apa? Saling membantu. Apa lagi? Membersihkan kelas secara bersama-sama. Ya, kalau kamu apa? Ya, tolong menolong. Kalau gotong royong di lingkungan sekolah itu contohnya apa?
Ya, membersihkan kelas. Ya, membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Kalau di lingkungan masyarakat itu ya kerjasama membersihkan lingkungan. Apa? Memperbaiki jembatan. Biasa di sini ada yang lihat orang tua dan bapak kerja atau tidak? Itu ada yang bantu ke pindah rumah. Ada yang bantu bikin rumah. Asal itu bantu apa lagi? Biasa orang tua bantu bikin apa? Bantu bikin apa? Ya, bantu batofa. Itu juga bagian dari gotong royong. Bantu pataza. Bantu tanam bantu tanam ubi juga. Sekarang kalian bikin kelompok. Ada berapa orang semua dalam sini? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11. Ya, 14 orang. 14 orang berarti kelompok 55 orang. Bikin kelompok 55 orang. Nanti ada satu kelompok yang 4. Ya, bikin kelompok sudah. Ini kalian satu kelompok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bosan langsung babat. Langsung babat. Ini kamu dari sini. Nah, kamu keluar. Keluar dari situ kursi. Bangun kursi lagi. Ya. Sekarang kamu tulis. Kasih pertanyaan yang pertama itu, lebih enak kerja kelompok atau kerja mandiri? Tulis. Ya, tulis. Jadi soal yang pertama, lebih enak kerja kelompok atau kerja mandiri? Tulis di buku. Kita kelompok tulis di buku kamu. Tulis di buku. Ada tulisan. Sudah. Kenapa? Kasih itu dampak positif dan negatif dari kerja kelompok. Nomor 2 itu langkah dampak positif dan negatif dari kerja kelompok. Kamu tulis. Kamu lihat. 2 itu dampak positif dan negatif dari kerja kelompok. Dampak positif dan negatif dari kerja kelompok. Dampak positif dan negatif dari kerja kelompok. Yang berikut nomor 3
tiga, apa yang terjadi jika tidak ada persatuan? Nomor tiga, apa yang terjadi jika tidak ada persatuan? Mana? Semua kelompok sudah selesai? Ya. Sana. Sekarang masing-masing kelompok presentasi mempunyai hasil diskusi. Satu kelompok satu orang. Itu ada kelompok berapa? Oh, ini ada kelompok satu. Ini. Ya, kelompok satu siapa yang mau jawab? Ya, soal nomor satu itu apa? Lebih memilih kerja kelompok atau kerja mandiri menurut kelompok satu? Ya, kerja kelompok. Dampak positif dari kerja kelompok ini apa? Ya, kelompok satu bila dia pun dampak positif itu yang pertama apa? Saling membantu. Yang kedua apa? Kerja cepat selesai. Yang ketiga persatuan. Dia pun dampak negatif dari kelompok satu itu apa? Dampak negatif dari kelompok satu itu apa? Dua. Pengeluaran di makan minum. Ya, dari kelompok satu bilang dia pun dampak negatif itu yang pertama itu. Yang pertama tidak mandiri. Yang kedua kelompok satu bilang kerja kelompok ini baik tapi makan minum juga banyak. Ya, berikut kita beralih ke kelompok dua. Kelompok dua. Menurut teman-teman kelompok dua, kerja mandiri lebih bagus atau kerja kelompok lebih bagus? Kerja kelompok. Iya, itu yang pertama ya. Sedangkan dia pun dampak positif dari teman kelompok dua itu apa? Kalau kerja kelompok. Ya, Positif kerja cepat selesai. yang berikut apa lagi? Tidak puas tenaga. Ya, dari kelompok dua dia pun dampak positif yang pertama itu kerja cepat selesai. Yang kedua tidak kuras tenaga. Pak, kita kerja sendiri-sendiri baik tapi capek. Betul kok tidak? Ayo kelompok dua bilang kerja cepat selesai. Antara kerja kelompok dan kerja mandiri mana lebih cepat selesai? Kelompok. Ya, sekarang dari kelompok dua ada dampak negatif. Ya, kelompok dua dampak negatif hanya satu, tidak mandiri. Tidak mandiri ini berarti dia mau kerja apa dia mengharapkan orang lain. Terakhir yang kerja ringan juga dia harap orang lain. Yang sebenarnya pindah pasir yang terlalu banyak juga dia sudah bisa harus tetangga datang bantu dia. Mau ikat dia pun bisa juga harus tetangga datang. Itu berarti tidak mandiri. Nah, itu dampak negatif. Sekarang kita beralih ke kelompok tiga. Lebih pilih kerja mandiri atau kerja kelompok? Ya, kelompok tiga sepakat kerja kelompok juga. Dia pun dampak negatif positif apa? Kuat. Dampak positif. Yang pertama apa? Coba. Dengan kelompok tiga ada presentasi.
pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Ya, kelompok 3 ini dong punya positif lebih banyak dari kelompok 1, 2. Kelompok 3 dia punya dampak positif yang pertama ini menghemat waktu. Yang kalau kita sendiri kerja kalau 1 hari berarti kalau banyak orang berarti 2 jam saya kerja sehari. Betul atau tidak? Ada dampak positif kedua itu menghemat tenaga. Sekarang sudah lama sampai ada burung dan pendampak yang kedua itu positif yang kedua dari kelompok 3 itu menghemat tenaga. Yang kalau kita kerja sendiri bosan deh Pak. Semata ya Pak. Tolong baca yang kosong. Ya dari kelompok 3 itu dia pendampak positif menghemat waktu. Dan misalnya kalau waktu kerja 1 hari, kita kalau kerja kelompok tidak sampai 1 hari. Betul atau tidak? Betul. Ada pendampak positif yang kedua itu menghemat tenaga. Kita sendiri kita capek setengah mati. Tapi kalau banyak orang berarti tidak terlalu capek. Itu dampak positif yang ketiga dari kelompok 3 itu kebersamaan. Apa-apa kita kerjasama supaya jadi kebersamaan. Betul atau tidak? Betul. Itu tentang persatuan dari kelompok 3. Dia dampak negatif dari kelompok 3 apa? Dari kelompok 3 ada pendampak positif ini ketergantungan sama ke kelompok berapa? Sama ke kelompok 2. Kelompok 2 punya tidak mandiri, kalau kelompok 3 punya ketergantungan. Itu dia pemakna sama. Itu dia pendampak negatif yang berikut. Ada yang kerja dan ada yang tidak kerja. Itu betul atau tidak? Betul. Biasa kerja kelompok ini ada yang kerja dan tidak kerja atau tidak? Ada. Yang tidak kerja itu biasa dia kerja pas zaman makan. Dia kerja pas makan. Tapi pas orang angkat batu, orang tanam jagung, dia alasan. Dia angkat sedikit alasan. Capeknya apa Iya. Apa yang teman-teman bilang itu semua betul. Tidak ada yang sah, tidak ada yang salah. Itu menurut teman-teman hasil diskusi. Ini dia nama apa? Sapu lidi. Sekarang Pak dari kalian. Kalau ini lidi satu-satu begini bisa bersapu atau tidak? Bisa. Lidi kalau satu-satu begini bisa bersapu, kerja cepat selesai atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa harus dia banyak kalau kerja cepat selesai? Karena dia banyak. Ya, karena dia banyak. Dia satu kali sapu ini bawa dan kotor masa lalu. Satu kali sapu bersih. Hidup itu juga begitu. Kita sudah bisa
kerja sendiri-sendiri. Disapu lidi dia sendiri-sendiri ini lama. Tapi kalau banyak maka dia cepat. Nah, jadi sapu lidi adalah contoh dari gotong royong. Sapu lidi adalah contoh dari apa? Gotong royong. Jadi kalau sapu lidi sendiri-sendiri ini tidak bisa sapu, betul atau tidak? Betul. Harus satu ikat ini yang melambangkan tentang persatuan. Kita tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Sudah ingat? Sudah. Jadi kalau mau gotong royong berjalan dengan baik, maka sudah boleh berdiri sendiri-sendiri. Harus kita berdiri bersama. Jadi kita harus satu ikatan, itu ikatan kekeluargaan. Kekeluargaan. Mari kita materi sampai sini kita duduk kembali di tempat masing-masing. Sekarang PR buat kalian semua. Yang pertama itu cari contoh pekerjaan yang membentukkan persatuan dan kesatuan. Tulis. Yang pertama cari contoh pekerjaan yang membentukkan persatuan dan kesatuan. Tulis. Ya, kalian punya PR itu nomor 1 itu cari contoh pekerjaan yang membentukkan persatuan dan kesatuan. Berikan 3 contoh. Itu soal nomor 2. Soal nomor 2 itu apa yang terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan. Yang nomor 2 itu apa yang terjadi jika tidak ada persatuan dan kesatuan. Minggu depan Pak periksa. Ya, ini kita pertemuan sampai sini. Pak yakin dengan kita belajar tentang gotong royong ini, maka anak-anak harus saling membantu dalam bekerja. Sudah ingat? Sudah. Ya. Kita minta tolong orang lain bantu kita, bukan berarti kita dulu. Jadi kalau kita juga harus care. Jadi orang kalau sudah bantu kita juga harus kerja. Kita dulu. Orang lain yang kerja. Ini saja. Kita satu orang berdoa untuk kita.
kita sama-sama doa untuk mengakai ciri ini pembelajaran. Kita sama-sama doa Bapak kami. Semua tahu doa Bapak kami.